Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar membuat grafik garis atau trendline untuk data series. Nah, grafik garis ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan suatu kondisi. Nah, di sini saya sudah memiliki data di mana ini adalah data kunjungan posyandu. Ini adalah waktu yang diamati adalah dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian target kunjungan posyandunya ini per bulan memang berbeda-beda. Kemudian ini adalah capaian dari kunjungan yang diinginkan. Baiklah, untuk membuat grafik garis, kita mulai dengan kita blok dari kolom waktu sampai dengan Desember, tidak sampai ke total ya. Kemudian kita klik insert, kemudian kita pilih tabel. Ini banyak pilihannya dan biasanya yang paling banyak dipakai adalah yang model ini. Nah, kita klik. Kemudian setelah kita dapatkan tabel ini, yang selanjutnya ini ada legend. Legend untuk yang biru adalah untuk target kunjungan posyandu, sedangkan yang oranye ini adalah capaiannya. Legend ini bisa kita pindah-pindah melalui kita klik di layout. Nah, jadi kalau misalnya kita klik yang ini, maka layoutnya di samping. Kemudian kalau ini kita kembalikan, ini bisa di atas ya. Kemudian misalnya kita kembalikan seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa merubah judulnya. Judul ini bisa kita beri judul grafik ini misalnya kunjungan posyandu. Setelah itu, setelah kita mendapatkan judul, setelah kita membubuhkan judul, kita juga bisa menghilangkan garis bantu. Jadi bisa kita lihat bahwa targetnya ini masih lumayan di atas ya, di atasnya capaian. Jadi capaiannya belum pernah mencapai yang diinginkan. Kecuali ini pada bulan Oktober ini, tapi setelah kita lihat juga kurang ya. Ternyata nggak sampai sama dengan target. Nah, kemudian setelah kondisi seperti ini, kita juga biasanya kita diminta untuk publikasi, biasanya garis bantu ini dihilangkan. Maka kita bisa menghilangkan dengan cara kita klik garisnya, kita klik garis bantunya, kemudian klik kanan, delete. Sekarang sudah nggak ada. Setelah itu, agar kelihatan angka-angkanya apakah memang betul sudah mencapai target atau memang betul belum mencapai target yang diinginkan, kita bisa memunculkan angka-angka pada setiap titik pada garis grafik ini. Caranya dengan klik kanan, kemudian add data tabel. Nah, ini muncul. Namun dengan posisi seperti ini tentu saja nggak enak untuk kita baca ya, nggak jelas. Makanya kita bisa untuk memformatnya, kita format data tabel. Nah, agar terlihat, maka kalau posisi di atas, kalau menurut saya lebih enak kalau kita memilih di atas garis ya. Kemudian untuk yang selanjutnya di grafik capaian, kita juga bisa klik klik kanan, kemudian kita tambahkan data tabel. Nah, muncul juga. Kemudian kalau ini di bawah, maka kita klik formatnya, data tabel, kemudian kita pilih yang below atau bawahnya garis. Nah, sekarang sudah terlihat angka-angka pada setiap titiknya memang ternyata
tidak pernah mencapai sesuai target. Kemudian selanjutnya agar tampilannya lebih menarik, kita bisa merubah layoutnya biar nggak putih. Jadi masing-masing jurnal mungkin memungkinkan adanya tampilan biasanya rata-rata putih seperti ini, tapi misalnya mau di skripsi atau misalnya untuk presentasi, mungkin sebaiknya kita memilih layout yang menarik ya. Misalnya kita milih layout dengan warna dasar hitam. Nah, kemudian nih legendnya sekarang ternyata berubah. Kalau kita mau merubah lagi, maka kita bisa klik layout lagi. Misalnya untuk bulannya dan sebagainya, kita bisa klik seperti ini. Jadi angkanya bisa di bawah. Jadi kalau misalnya seperti ini, mungkin untuk angka-angka yang kecil bisa mudah untuk dibaca ya. Tapi kalau angka yang besar, sebaiknya pakai yang model seperti ini. Nah, kita lihat lagi, ternyata ada yang belum lengkap di sini. Kadang ini hilang. Ini kita bisa mengedit. Ini sebagai contoh, ini adalah aksisnya. Kita juga bisa biar lebih rapi tampilannya. Ya. Kita isi jumlah kunjungan. Ya. Oke, demikian cara membuat grafik garis untuk bisa kita pakai untuk presentasi maupun untuk publikasi baik di jurnal nasional maupun internasional. Untuk selanjutnya, kita akan belajar membuat histogram dan poligon. Pertama, kita akan belajar membuat histogramnya dulu. Saya memiliki data berat badan dan frekuensi. Frekuensi itu banyaknya orang yang memiliki berat badan ini ya. Di rentang ini, misalnya di rentang berat badan 31 sampai 40, itu ada 3 orang. Kemudian berat badan di rentang 41 sampai 50 ada 5 orang. Nah, langkah pertama mirip dengan diagram garis. Kita drag pada berat badan sampai dengan sebelum total ini ya semuanya angkanya. Kemudian kita pilih insert. Kemudian kita pilih ini. Nah, ini kita sudah memiliki tabel frekuensi yang seperti ini, masih berupa tabel batang ya, grafik batang, bukan, ini belum berupa grafik histogram. Nah, namun kita bisa isi untuk aksisnya dulu. Ini adalah ya, ini kita bisa ganti judulnya histogram berat badan. Kemudian ini adalah kita ganti frekuensi, dan ini adalah ini kita beri nama ya, ini adalah berat badannya ya. Oke, kita sudah memiliki ini tabel batang ini atau grafik batang. Ini adalah bukan grafik histogram, tapi ini masih berupa grafik batang karena histogram kan harusnya menyatu karena dia berupa data series. Maka caranya adalah kita klik pada salah satu
batangnya, kemudian kita klik kanan, kita klik format data series. Nah, maka akan dapat kita temukan ini adalah gap width-nya, jadi jarak antara satu batang dengan batang yang lain ini adalah 150%. Nah, harusnya adalah kita ganti menjadi 0%. Nah, kita enter. Nah, ini kita sudah memiliki histogram yang kita inginkan. Namun biar kita juga tahu batas-batas batangnya, kita bisa pilih outline, klik kanan tadi ya, outline, kemudian misalnya kita pilih warna merah misalnya. Ya, warna merah. Kemudian ketebalannya bisa kita pilih biar lebih jelas. Nah, ini adalah histogram. Untuk selanjutnya, kita bisa bikin poligonnya dari histogram berat badan ini. Oh ya, ini bisa dilengkapi untuk frekuensi. Ini adalah jumlah orangnya, kemudian berat badan dalam kilogram. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat poligon, yaitu kita klik kanan, kemudian kita pilih select data. Nah, kita tambahkan data di sini add. Nah, ini ada dua kolom yang perlu kita isi. Untuk series name, kita isi data berat badan. Sedangkan untuk series value, kita isi frekuensinya. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita oke lagi. Setelah itu, kita kembali lagi ke change series chart type. Nah, kita pilih yang ini ya, yang cluster column line. Nah, kemudian kita oke. Nah, jika kita menginginkan adanya titik-titik pada area ini, pertemuan antara garis dengan dari baloknya, maka kita bisa klik ini lagi. Kemudian ini kita pilih yang untuk menentukan titik-titiknya. Ya. Kemudian kita oke. Ya. Inilah sudah jadi untuk histogram dan poligonnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.